Oke. Oke, untuk kuliah matematika ini kita lanjutkan sedikit mengenai himpunan. Oke, bisa dilihat screen-nya ya. Halo, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Suara saya diterima dengan baik? Suara Bisa, saya Pak. bisa ya? Siap, bisa Pak, jelas Pak. Oke, ini ada bahan kuliah mengenai operasi himpunan ya. Ini dulu disusun oleh Pak Taufik Hidayat almarhum ya. Beliau ini koordinator matematika tahun-tahun sebelumnya. Ini ada beberapa materi dari beliau. Hanya masih menggunakan bahasa lama ya. Gugus. Gugus ini artinya sama dengan himpunan. Ini silakan kalian lihat. Saya kira materinya hampir sama dengan yang disampaikan kemarin ya. Hanya mungkin penyampaiannya saja yang berbeda gitu ya. Nanti bisa kalian lihat di e-learning ya. Sama ada beberapa latihan yang mungkin kalau kalian tertarik ya. Ada beberapa dalil ya. Hanya nah ini beberapa dalil ya pengolahan gugusnya. Nah ini kalau A digabung dengan himpunan kosong sama dengan A digabung dengan himpunan universal sama dengan U, sama ya. Hanya yang ingin disampaikan ada beberapa dalil ya. Ini juga sama kemarin. Nah ini dalil De Morgan atau dalil dualitas ya. Ini sudah disampaikan juga ya kemarin rasanya. Hanya kita menyebutnya dalil dualitas, kalau ini dalil De Morgan ya sama saja sebenarnya. Artinya komplemen dari A gabungan U ini sama dengan komplemen A irisan dari komplemen B dan sebaliknya. Ini. Kalau yang lainnya saya kira sama. Hanya ini berbalik ya. Dibalik kalau ini U gabungan, kalau ini menjadi irisan ya. Kalau dipisah seperti itu. Oke. Saya kira cukup jelas. Apa ada yang mau ditanyakan mengenai himpunan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke relasi dan fungsi ya. Nah, ini ada seorang ahli ya, Galileo Galilei ya. Dia itu memperhatikan hubungannya antara waktu dengan jarak dari suatu benda yang dijatuhkan. Ya. Nah, seperti ini. Kalau dalam 1 detik, ini suatu benda yang dijatuhkan itu menempuh jarak 16 kaki ya. Kalau 2 detik menjadi 64 kaki. Kalau 3 detik menjadi 144 kaki dan seterusnya. Ya. Nah, dia melihat hubungan ini antara waktu dengan jarak yang ditempuh dari benda yang dijatuhkan. Nah, akhirnya setelah hitung sana hitung sini, dia menemukan suatu rumus ya, bahwa jarak yang ditempuh ini sama dengan 4 kali waktunya
ya, kemudian dikuadratkan. Nah, ini yang hubungan antara waktu dengan jarak ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi, ya. Jadi oleh seorang matematikawan Leibniz, ya, kata fungsi ini menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan, ya. Ini yang kita sebut dengan fungsi. Jadi kalau mendengar kata fungsi, kita harus cermat memperhatikan apakah fungsi ini maksudnya hubungan antara dua himpunan atau fungsi manfaat. Gitu. Nah, inilah yang agak-agak tricky atau agak-agak membingungkan di prodi agribisnis kalau kita bicara masalah fungsi. Ya. Fungsi bisa berarti manfaat. Ya. Kalau dalam matematika atau dalam mata kuliah ekonomi yang lain itu fungsi ini bisa disebut kaitan yang khas antara dua himpunan. Dalam hal ini ada himpunan waktu, ya, dan himpunan jarak yang digambarkan dengan rumus seperti ini. Nah, ada relasi, ya. Relasi ini hubungan, ya. Hubungan, ya, kalau dalam arti bahasa, ya. Tapi dalam matematika di sini adalah hubungan antara himpunan A ke B, ya. Contohnya seperti ini. Ada dua himpunan A dan B, ya. Dan relasinya adalah faktor dari, ya. Atau dijadikan dalam diagram panah, ya, ini ada himpunan A, ini himpunan B. Sedangkan relasinya adalah faktor dari. Maka relasi faktor dari 2 di sini adalah 2 dan 4. Kalau kita belajar matematika di SD, ya, faktor dari. Kalau 3 di sini, relasi faktor darinya adalah 3 dan 6. 4, 4, ya, 5, 5, 6, 6. Faktor dari sini bisa berarti kelipatannya, gitu, ya. Secara lebih mudah penjelasannya. Lipatan 2 itu ya 2 dan 4. Lipatan 3, 3 dan 6. Lipatan 4, 4. Oh, 8 tidak ada, berarti cuma 4. Nah, sehingga relasinya ini bisa dipasangkan berurutan, ya. 2, 2, di sini 2, 2, 2, 4, 2, 4, dan seterusnya. Nah, dari gambar di atas ini, ya, gambarnya sama, ya. Maka di sini relasi R dari himpunan A ke himpunan B ini dapat didefinisikan sebagai himpunan pasangan A, B, di mana A kali B, pada A kali B, di mana A adalah anggota himpunan A besar. Ya. Ini biasanya digambarkan seperti ini, ya, secara ringkasnya R A sama B. Ya. Kalau ada relasi, kalau tidak ada relasinya, R-nya dicoret, ya, R coret di sini. Nah, mempelajari relasi ini sangat penting di bidang ekonomi yang akan kita pelajari nanti di semester berikutnya, ya. Contohnya banyak di bidang ekonomi, contoh relasi ini. Ini misalnya hubungan antara jumlah suatu barang dengan harganya, ya. Misalnya kalau harganya naik, berarti jumlah barang yang dijual, ya, biasanya akan naik, dan sebaliknya, ya. Atau kalau ditinjau dari segi konsumen, ya, kalau harganya naik, maka barang yang dibeli oleh konsumen akan turun, ya. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut, ya, penggunaannya di mata kuliah yang lain.
Nah, ada relasi, ada fungsi ya. Definisinya ya, ini suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A secara tunggal dengan elemen pada B. Ya. Jadi bedanya fungsi dengan relasi tadi, kalau relasi ini yang penting berpasangan. Ya. Kalau relasi ini yang penting berpasangan kan ya, setiap himpunan A berpasangan dengan himpunan B. Nah, kalau fungsi ini setiap elemen pada A ini dipasangkan secara tunggal, ya, secara tunggal. Jadi tidak ada elemen di A ini yang berpasangannya double, ya, pasti pasangannya tunggal cuma satu. Kalau relasi ini kan bisa double ya, dua ini bisa berpasangan dengan dua di sini atau empat, ya. Ini relasi. Kalau fungsi pasangan di A ini setiap elemen A ini hanya memiliki satu pasangan secara tunggal. Pasangannya cuma satu, tidak dua seperti relasi tadi. Nah, fungsi ini dinyatakan dengan notasi fx ya. Nah, bisa ditulis biasa seperti ini, fs atau f jadi 2x ya. Nah, x di sini ya, x ini ya, ini biasa disebut prapeta dari fx. Contoh di sini ya, f A ke B ya, dibaca ini membacanya adalah fungsi f pemetaan A ke dalam atau into B ya. Fungsi f pemetaan A ke dalam B ya. A ini disebut dengan domain, asal B disebut dengan codomain atau kawan. Atau bisa juga ini disebut dengan daerah hasil atau range di sini. Ini adalah fungsi ya. Nah, ini contoh bukan fungsi ya. Ini karena C sendiri punya dua pasangan, X dan U ya. Ini bukan fungsi. Oh, ini fungsi di sini. Nah, sebagai contoh ya, ini diketahui ada himpunan A ya. Himpunan A ini X di mana X antara -3 sampai kurang dari 3 ya. Ini fungsinya ditentukan oleh rumus fx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Pertanyaannya, carilah f-1 dan f0 dan prapeta dari 5 di sini. Nah, di sini fx sama dengan x1. Kita cari dulu nilai f-1-nya ya. Karena rumusnya ini ya, kita masukkan x-nya -1 ya. Dari rumus ini dihasilkan 2 di sini. Kalau f0-nya ini sama dengan 1. Ya. Kemudian prapeta dari 5 ya. Rumusnya adalah x kuadrat plus 1. Prapeta dari 5 di sini. Sehingga dapat diketahui ya, x sama dengan plus 2 atau minus 2 di sini. Sehingga prapeta dari 5 adalah 2 atau minus 5. Nah, dengan melukis grafik, tentukan daerah hasil dari fungsi f. Ya.
Wah, ini harus pakai grafik. Ya. Nah, karena ini X-nya tadi adalah mulai dari sama dengan minus 3 sampai dengan kurang dari 3 ya. Kita tentukan dipotong sumbu X-nya ya. Jika F minus 3 ya, itu sama dengan 10, dan F3-nya sama dengan 10 juga ya. Nah, titik baliknya itu 0, minus 1. Nah, ini mungkin nanti kita pelajari di diferensial ya. Tapi intinya menghitungnya ya, kalau kita mencari titik balik atau titik maksimum, minimum ya, itu syaratnya kan sama dengan turunan pertama ya. Itu sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat ini diturunkan ya, kalau ini kita turunkan, maka 2x sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah, ini 0 lah, jadi ini. Kalau x-nya 0 sama, jadi kalau dari rumus ini juga, kalau x-nya 0 sama dengan, maka y sama dengan 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1 ya. Berarti y-nya sama dengan 1 di sini. Nah, inilah titik baliknya atau titik minimumnya di sini. Titik ini. Nah, setelah diketahui, kita bisa tentukan daerah hasilnya dari fungsi f. Ya. Daerah hasilnya di sini ya, berdasarkan grafiknya. Ini kalau berdasarkan grafiknya. Nah, kalau tidak menggunakan grafik, ya, kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus ini juga ya. Dengan menggunakan rumus ini juga kita tentukan x-nya tadi kan ya di grafik sebelumnya minus 3 x di sini ini ya. Kita tentukan dulu x-nya, himpunan x-nya ya. Maaf. Bentar, saya hapus dulu. Himpunan A maksud saya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Nah, ini dimasukkan rumusnya. F minus 3 dalam rumus ini ya.
minus 3 kuadrat plus 1 sama dengan titik berapa, dan seterusnya sampai ketemu sumbu Y-nya berapa gitu ya. Sehingga dihasilkan daerah hasil di sini. Atau kalau dalam rumusnya ini ya, kalau dinotasikan ya, berarti R-nya sama dengan antara 1 kurang dari lebih besar dari 1 kurang dari 10, atau antara 1 sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, dan seterusnya. Nah, inilah daerah hasilnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fungsinya ini f-nya ini relasi atau memang fungsi ya? Nah, karena setiap elemen pada domain A, sumbu X-nya ya, sumbu X-nya ini ya, ini berpasangan dengan sumbu Y ya. Jadi setiap sumbu X di sini ini berpasangan dengan sumbu Y-nya ya. Maka F di sini merupakan fungsi di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Saya masih kurang paham yang prapeta itu apa ya, Pak? Prapeta ya. Nih. Prapeta, tadi gimana prapeta saya tulis ini? Oh ya, ini ya. Nah, prapeta ini kan fungsi ini disebut dengan pemetaan juga gitu ya. Jadi prapeta ini adalah yang di sininya. Ya. Dari fx-nya di sini. Ini adalah fungsi pemetaan ya. Fungsi pemetaan A ke dalam B ya. Nah, prapeta di sini ini yang disebut dengan prapeta di sini. Sebelum dipetakan. Kalau ini kan sudah dipetakan ya. Nah, kalau prapeta ini. Jadi kalau dalam contoh ini ya, kita diketahui bahwa petanya sudah diketahui 5 gitu ya. Atau contohnya di sini ada 5 ya. Nah, sekarang pasangannya prapetanya ini yang mana 5? 5 ini berpasangan dengan siapa di sini gitu. Contohnya. Misalnya di sini saya tulis misalnya ini 5 tadi ya. Di contoh soal, kira-kira di kelompok ini dia nomor 5 ini berpasangan dengan siapa? Gitu. Nah, ini prapeta di sini. Itulah mengapa tadi prapeta dari 5 kira-kira yang berpasangan di sini 5 ini berpasangan dengan siapa? Nah, ini ditanyakan tadi. Oke. Jelas atau masih ada yang belum dipahami? Ini sudah mulai jelas, Pak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sifat fungsi ya. Nah, ini yang pertama ada injeksi satu-satu ya. Injeksi satu-satu. Nah, ini apabila dua elemen yang berlainan di A ya, akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B.
Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti misalnya seperti ini. Rumus fungsinya itu 2x. Berarti kalau 1 dia berpasangan dengan 2 ya, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8. Nah, misalnya kalau ada 5 di sini, maka berpasangan dengan 10. Gitu. Nah, ini injeksi satu-satu ya. Nah, ini injeksi satu-satu. Relasinya jelas 2x misalnya seperti ini. Nah, kemudian ada surjektif ya. Nah, ini misal f ada suatu fungsi yang memetakan a ke b, maka hasil dari fungsi a dari fungsi f ini adalah himpunan bagian dari b, atau dari fungsi a ini adalah himpunan bagian dari b. Ya. Nah, ini apabila fungsi a sama dengan b, berarti setiap elemen di b pasti merupakan beta dari suku kurang-kurangnya satu elemen di a, maka dikatakan fungsi adalah suatu fungsi subjektif atau f memetakan a ke dalam b ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada 2 elemen di a, ini punya pasangan 1 di b ya, elemen di b. Nah, kemudian bijektif atau korespondensi satu-satu ya. Nah, ini ada 2 fungsi injektif dan surjektif sekaligus. Ya. Nah, ini setiap satu elemen di A itu berpasangan dengan satu elemen di B ya, bijektif, korespondensi satu-satu. Jadi tidak ada yang pasangannya double di sini. Jadi masing-masing elemen di A punya pasangan di elemen di B dan sebaliknya. Jadi satu-satu memang. Contohnya ya, setiap negara di dunia, pasangan setiap negara di dunia dengan ibu kota negaranya masing-masing. Ya. Jadi tidak ada satu ibu kota negara yang diklaim oleh 2 negara yang berbeda. Kalau susah dipahami ya, kalau injeksi satu-satu ini ya, setiap elemen di A ini pasti punya pasangan. Ya. Tapi setiap elemen di B belum tentu punya pasangan. Biasanya elemen di B ini lebih banyak. Tapi setiap elemen di A itu harus punya pasangan. Ini injeksi satu-satu. Kalau untuk memudahkan secara bahasa ya, secara bahasa biasa. Nah, kalau subjektif ini bisa saja ini pasangan dari B ini ada 2, ya. Ada 2 atau 3, nggak masalah. Nah, kalau bijektif ini satu berpasangan, memang sudah ada pasangannya masing-masing. Antara himpunan A dan B ini punya pasangannya masing-masing. Jadi tidak ada anggota yang tidak ada pasangannya, masing-masing elemennya. Nah, itu untuk mempermudah pemahamannya. Memang kalau menggunakan bahasa matematika mungkin agak ribet ya.
agak membingungkan, tapi dengan bahasa yang lebih mudah, akan lebih mudah dipahami. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang penting nih, jenis-jenis fungsi. Nanti fungsi ini ya, jenis-jenis fungsi ini akan kalian temui di sepanjang kalian jadi mahasiswa agribisnis ya, mulai dari semester 1 sampai nanti kalian ujian skripsi ya. Itu nanti akan ketemu fungsi-fungsi ini. Nah, ini yang pertama adalah fungsi konstan ya. Tetap konstan ya, biasa disimpulkan dengan C ya. Nah, ini memetakan setiap bilangan real dengan C. Jadi bentuk fungsinya ini, misalnya ini fungsi konstannya ini misalnya 3 misalnya ya. Nah, fungsinya bentuknya ini dibentuk garis lurus seperti ini. Jadi berapapun meningkatnya X makin meningkat, Y-nya ya tetap 3 aja. Pasangannya selalu dengan angka 3 di sini, mau X-nya minus 2 di sini, mau 0, mau 5, tetap pasangannya dengan 3. Ya. Jadi bentuk fungsinya kalau dalam grafik, ini bentuknya lurus seperti ini. Nah, biasanya dalam ilmu ekonomi ya, fungsi ini biasanya, contohnya ya, misalnya biaya tetap. Anggap ini biaya ya, X-nya ini sama dengan biaya, Y-nya ini barang yang diproduksi. Jadi, maaf, Y-nya ini biaya ya, X-nya ini jumlah barang yang diproduksi. Balik. Ya. Jadi, berapapun banyak barang yang diproduksi ya, biayanya tetap. Ya. Biayanya 3 misalnya, mau produksi 0, mau tidak berproduksi, mau produksinya 5 misalnya, dan seterusnya tetap biayanya tetap 3. Nah, ini biasanya dipakai dalam konsep biaya tetap. Nanti kalian akan belajar apa itu biaya tetap, biaya variabel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi identitas. Ya. Nah, ini selalu berpasangan. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya juga 2. X-nya 3, Y-nya juga 3. Sehingga fungsinya ini membentuk garis lurus diagonal 45 derajat. Di sini. Nah, ini biasanya dipakai untuk menghitung misalnya keahlian ya. Kalau di dunia nyata memang keahlian ini tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dinilai ya. Keahlian itu nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak bisa, susah untuk dihitung. Tapi dalam beberapa modeling ekonomi, yang model-model ekonomi ya, dalam mempelajari ekonomi biasanya keahlian ini dianalogikan meningkat sepanjang tahun. Ya. Anggap ini misalnya tahun ya, dan ini keahlian. Contoh keahlian dalam menggulung rokok misalnya ya, menggulung rokok ya. Jadi tembakau digulung, ditaruh di kertas, itu kemudian digulung. Nah itu mungkin kalau awal-awal kita belajar menggulung itu kan lama pasti ya, karena kita belum punya keahlian, pasti lama. Ya. Tapi lama-kelamaan kita bisa bekerja lebih cepat. Ya. Misalnya ini di sini waktu ya, ini jumlah rokok yang digulung ya, jumlah rokok gulung yang dihasilkan ya. Mungkin pada jam pertama kita cuma dapat misalnya 1 pak misalnya ya, karena kita belum ahli nih. Tapi 2 jam berikutnya kita bisa mendapatkan 2 pak di situ dan seterusnya. Jelas.
Oke, kalau kurang jelas ini agak rumit memang konsep kalian. Tapi biasanya misalnya biayanya apa yang disebut dengan biaya variabel, ya. Ini biaya variabel ini adalah produk yang dihasilkan, anggap X ini produk yang dihasilkan, Y-nya ini adalah jumlah biaya. Ya. Kalau kita memproduksi barang, pasti biayanya juga akan meningkat. Misalnya, kalau kita menghasilkan satu barang, maka kita perlu menambahkan biaya, anggap Rp1 ya. Kalau dua barang dihasilkan, akan memerlukan biaya Rp2 dan seterusnya. Misalnya. Nah, ini fungsi identitas. Cirinya adalah ya ini X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Grafiknya garis lurus membentuk sudut 45 derajat. Ini fungsi identitas. Kemudian fungsi linier. Nah, ini agak-agak rumit. Ini kalian akan banyak ditemui nanti di teori ekonomi mikro, makro, pengantar ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi mohon diakrabi ya fungsi linier ini. Nah, ini biasanya didefinisikan AX plus B biasanya di sini. A ini disebut dengan gradien, ya, kemiringan, dan B ini disebut dengan konstanta. Contohnya seperti ini ya, membentuk garis lurus. Fungsi linier pasti membentuk garis lurus dengan sudut tertentu ya. Itu cirinya fungsi linier itu. Ada gradien ya, atau kemiringan, atau alfa. Kemudian ada titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik potong sumbu X-nya. Alfa ini adalah pembagian antara tangan ya, kalau kalian belajar trigonometri ya, kemiringan di sini. Nah, gradien atau kemiringan ini nanti di ilmu ekonomi menentukan suatu barang ini inelastis ya, atau elastis namanya. Artinya, kalau kita bandingkan antara anggap ini jumlah barang dengan harganya, tetap berubah tidak? Kalau misalnya harga naik atau turun, ya, jumlah barang yang diminta ini berubah tidak? Nah, ini dalam ilmu ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi kita tahu ya, kalau harga naik maka jumlah barang yang dibeli itu akan semakin sedikit ya kalau harga naik. Nah, kita lihat kalau harga naiknya satu satuan, apa yang terjadi dengan jumlah barangnya? Apakah turun satu satuan atau turun lebih dari satu satuan atau bahkan kurang dari satu satuan? Nah, itu nanti akan dipelajari di ekonomi, di pengantar ilmu ekonomi. Rasanya di semester 2 ya, pengantar ilmu ekonomi. Ya, di semester 2 nanti. Dan mungkin akan ketemu dengan saya lagi di pengantar ilmu ekonomi. Nah, kemudian ada fungsi kuadrat ya. Nah, fungsi kuadrat ini selalu dalam bentuk kurva seperti ini. Kurva U ya, atau U terbalik. Ya. Nah, karena fungsi kuadrat, fungsinya dalam bentuk kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, ini disebut dengan fungsi kuadrat. Dan selalu bentuknya contohnya seperti ini.
Nah, kemudian ada fungsi rasional ya. Ini fungsi rasional bentuknya seperti ini ya. Ini jangan dipakai di S1 fungsi ini ya. Itu ya S1 ekonomi dan agribisnis. Tapi nanti di S2 kalian akan ketemu fungsi rasional seperti ini. Nah, contohnya penggunaan fungsi rasional adalah menentukan misalnya produksi yang optimum ya, produksi barang yang optimum ya. Tetapi kalau yang optimum kita menggunakan fungsi kuadrat, tapi untuk fungsi rasional ya kita menggunakan apa yang disebut dengan second best gitu ya, atau kedua yang terbaik. Kalau fungsi optimum tadi seperti ini ya, optimum, minimum di sini ya, itu selalu menggunakan asumsi bahwa dalam perekonomian ada titik-titik optimum di sini yang terbaik ya secara teori. Tetapi dalam prakteknya, di dunia nyata itu tidak ada yang sempurna ya kan. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ekonomi ini mengembangkan karena memang tidak mungkin terjadi di dunia nyata kesempurnaan ini. Maka ekonomi dan matematika ya digabung itu membuat model yang disebut dengan model second best ya, atau kedua yang terbaik. Kalau yang terbaik nomor satu itu optimum yang tidak mungkin ada di dunia ini. Nah, kemudian teori ekonomi dan matematika ini berkembang menjadi teori second best. Artinya optimum tidak akan mungkin tercapai, ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang bisa dicapai itu adalah sedikit di atas atau di bawah optimum, sedikit di bawah optimum. Ya. Seperti contoh fungsi ini ya, fungsinya ini dia tidak menyentuh garis X sama dengan 3. Anggap, maaf, di sini ya, Y sama dengan 3. Nah, anggap optimumnya di sini ya. Tapi dalam dunia nyata kita tidak pernah bisa mencapai optimum. Yang bisa dilakukan adalah mencapai ya mendekati optimum lah ya. Nah, ini dalam fungsinya ini tidak mungkin menyentuh garis optimumnya, tapi dia akan mendekati, tapi tidak mungkin menyentuh optimumnya. Nah, ini yang disebut dengan second best teori ya, juara duanya gitu ya, second best. Oke, ada pertanyaan? Mengenai fungsi ya, relasi dan fungsi, saya kira ini juga cukup mudah. Hanya memasangkan gitu ya, dan menentukan pasangannya ini fungsi atau relasi. Itu yang mungkin agak-agak kalau tidak cermat mungkin bisa salah menjawab. Gitu. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Silakan tentukan fungsi-fungsi mana yang injektif, subjektif, atau bijektif. Ya. Nah, ditentukan manakah yang merupakan petaan. Ya. Dan tidak suatu fungsi ditentukan oleh fungsi X kuadrat plus 2. Ya, ini bisa ditentukan. Kemudian kalau tadi berdasarkan gambar ya, kalau ini menggunakan angka di sini, mana yang injektif, subjektif, dan bijektif. Ya. Nah, ini juga menggunakan bahasa matematika. Oke, terakhir ada pertanyaan?
Iya Pak, untuk Ya. tugas itu dikerjakan sekarang atau gimana Pak? Nanti dihubungi Kak Hartoninya. Ya. Oh iya, ya siap. Iya. Berarti di kelas responsi Kakak? Ya Pak. Ya. Terserah nanti Pak Hartoninya apakah kalau Pak Hartoninya punya soal sendiri, saya harap ini juga kalian kerjakan meskipun nanti tidak dikumpul. Anggap saja ini sebagai latihan gitu ya. Siapa Oke, tahu keluar oke. kemudian. Ya, iya Pak, masih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke minggu depan ya mengenai sistem persamaan linear. Ya. Mungkin di hari latihan atau contoh soal ada beberapa yang kurang paham, ya, karena kita belum masuk ke sistem persamaan linear. Tapi mudah-mudahan ini sebagai pengantar, ya, untuk kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini juga penting ya, ini akan terpakai terus nanti selama kalian kuliah di agribisnis. Ya, terutama di ekonomi mikro, riset operasi, ekonometrika juga, statistika, ekonomi mikro, ekonomi makro, pokoknya hampir semua mata kuliah menggunakan matematika. Jadi pesan saya, belajar yang baik di matematika ya, diperkuat ya. Kemudian banyak latihan soal, ya kerjakan saja latihan soal meskipun tidak dikumpul ya. Itu anggap sebagai latihan sendiri di rumah. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, nanti bisa lihat rekamannya, akan saya upload juga. Atau bisa ditanyakan melalui WA ya, atau minggu depan kalau kita ada kesempatan silahkan bertanya tentang materi ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, dan kita mendapatkan pahala yang setara dengan pahala orang-orang yang mencari ilmu ya. Dan mudah-mudahan ini apa yang kita pelajari ini akan terus bermanfaat hingga akhir hayat nanti. Terima kasih, jaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.